Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin." Setan-setan dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa futihat abwabul jinan, pintu-pintu surga dibuka. Ini menunjukkan Allah benar-benar ingin hambanya masuk surga. Dan Allah kondisikan di bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Di mana manusia syahwatnya dikontrol, jemaah. Allah didik manusia di bulan Ramadan ini untuk tidak makan kecuali dengan aturan. Awal Ramadan melihat bubur, na'udzubillah. Kenapa na'udzubillah? Enggak, ini menggoda ini. Sana, aku sedang puasa. Artinya antum benar-benar menempas syahwat untuk tidak melakukan sesuatu kecuali dengan aturan antum. Enggak, aku puasa. Sampai makan yang halal, minum yang halal, istrinya yang halal, dia tinggalkan. Benar-benar Allah kondisikan kita di bulan Ramadan untuk tidak mengikuti syahwat kita, tapi mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Silahkan kalian makan, minum sampai fajar terbit. Jadi kita makannya ikut aturan, bukan ikut keinginan. Dan ternyata kita mampu kita mengatur syahwat kita, jemaah. Apa kata Nabi SAW? Wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil. Ada yang menyeru, jemaah, mulai awal malam Ramadan itu, wahai orang yang ingin kebaikan, saatnya ini kita rasakan, ya baghiyal khair aqbil. Maka kita bisa melihat di awal malam Ramadan itu dunia ini terang benderang dengan ramainya orang-orang yang datang ke masjid. Ada orang yang tidak pernah datang ke rumah Allah kecuali Jumatan, tapi malam Ramadan dia datang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailah." Allahu akbar, jemaah. Kita ini enggak tahu, jemaah. 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi, nama kita itu ada di list penghuni neraka atau penghuni surga. Allah, kita enggak tahu. Tapi di setiap malam bulan Ramadan ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka. Ini kesempatan. Kita berusaha bagaimana kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Itu setiap malam. Malam pertama kita mungkin belum maksimal, malam kedua anak akan lebih maksimal lagi ibadah, supaya anak dihapuskan dari vonis masuk neraka jadi masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW juga bersabda tentang keutamaan Ramadan. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Wallahu berkah Ramadan. Apa berkahnya? Di bulan itu diturunkan Al-Quran. Di bulan itu diwajibkan puasa. Yang puasa ini amalan khusus yang pemberian balasannya itu Allah yang ngasih. Hitung-hitungannya itu, kalau sholat ada hitungannya, baca Quran ada hitungannya, sedekah ada hitungannya, haji ada hitungannya, puasa kata Allah illa shaum, kecuali puasa. Itu milikku kata Allah, milikku. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan kasih pahala. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang ninggalkan makanan, minuman, syahwatnya untuk aku. Maka tolong berkahnya Ramadan ini dijaga. Kemudian kata Nabi SAW, sama, dibuka pintu langit, ditutup pintu neraka, setan dibelenggu. Lalu beliau mengatakan dalam hadis ini, fihi
lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan jemaah. Apa nggak bisa kita cuti untuk mendapatkan yang lebih baik dari 1000 bulan? Ya, kalau hitungannya dunia mungkin rugi. Tapi kalau antum memikirkan akhirat yang akan membawa berkah kepada diri antum, kepada keluarga antum, kepada masyarakat antum, maka itu bukan kerugian, tapi adalah keuntungan yang sedang ditunda. Insya Allah datang keuntungan yang lainnya. Qais ibn Amr al-Mullai di bulan Sya'ban dia sudah tutup tokonya, bukan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban itu sudah tutup tokonya. Kau kenapa tutup? Ya udahlah, aku mau baca Quran. Makanya bulan Sya'ban disebut Syahrul Qurra, bulannya penghafal Al-Quran, untuk murajaah Quran mereka. Masuk Ramadan mereka sudah bisa lari, jemaah. Mereka adalah orang-orang yang diberkahin waktunya, jemaah. Ketika masuk 10 hari terakhir mereka mencari Lailatul Qadar. Ini paling tidak target kita. Tapi kita kan nggak tahu apakah Anda bisa sampai ke 10 hari terakhir, nggak tahu. Tapi niatkan. Antum sudah punya niat. Sekarang ini 10 hari terakhir Ana insya Allah akan iktikaf. Atau Ana kayaknya nggak bisa iktikaf Ustaz. Terus Ana mungkin pulang kerja baru pulang ke masjid. Artinya kalau bisa full iktikaf alhamdulillah. Tapi karena nggak bisa, ada tanggung jawab dan kewajiban, jangan sampai antum iktikaf kemudian istri dan anak antum nggak makan. Meraih Lailatul Qadar nggak harus iktikaf, tapi iktikaf itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, itu dengan iktikaf.